Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala ta'ala qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap hadirin wal hadirat jamaah Masjid Java Residen, wabil khusus Ketua Dewan Kemakmuran Masjid beserta seluruh jajaran pengurusnya, para orang tua, para tokoh, para sesepuh, para asatidzah wal ustadzat yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu namanya. Dan alhamdulillah pada malam hari ini hadir juga bersama kita jamaah-jamaah yang lainnya ya. Ada dari Tegal Gede, dari Pasir Gombong, dari mana lagi Pak? Dari Sempu, dan Cibarusa. Ada Cibarusa? Ada. Ya Koko. Oh iya. Dari Korea. Iya, utusan Xi Jinping. Alhamdulillah di malam hari yang mulia ini kita telah berkumpul di Masjid Java Residen. Yang pertama dalam rangka acara halal bihalal, dan yang kedua dalam rangka tasyakuran miladnya Bapak Haji Nanang. Pak Haji Nanang sekarang milad yang ke-28 katanya. 28 tambah 20. Alhamdulillah kita doakan mudah-mudahan Pak Haji Nanang khususnya dan umumnya keluarganya senantiasa diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, diistiqomahkan dalam ibadahnya. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Di sini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan halal bihalal. Jadi kata halal bihalal adalah istilah bahasa Arab yang dibuat oleh orang Indonesia. Sekali lagi saya ulang, halal bihalal adalah istilah bahasa Arab, tapi yang membuat istilah ini adalah orang Indonesia, bukan orang Arab. Coba Bapak pergi ke negara-negara Arab, maka Bapak tidak akan mendapati istilah halal bihalal di sana. Di Saudi nggak ada istilah halal bihalal. Di Yaman tidak ada istilah halal bihalal. Di Dubai tidak ada istilah halal bihalal. Kenapa? Karena istilah halal bihalal ini murni buatan ulama Indonesia. Buatan orang Indonesia, bukan buatan orang Arab. Walaupun kegiatannya sama seperti kita. Di Arab ada kegiatan seperti ini, kumpul-kumpul, makan bersama, kemudian saling bermusafahat. Kegiatannya ada, tapi namanya bukan halal bihalal. Kalau di Yaman namanya itu uwad, ain, wa, alif, dal, uwad. Jadi uwad itu adalah acara kumpul-kumpul silaturahim setelah lebaran. Nah, jadi acaranya sama seperti kita, cuma namanya beda. Ya.
Atau Bapak cari di negara Arab manapun, maka tidak ada istilah halal halal. Atau nggak usah jauh-jauh ke negara Arab, negara tetangga, negara Malaysia, nggak ada istilah halal bihalal. Walaupun acaranya, kegiatannya ada. Kalau di Malaysia namanya rumah terbuka. Iya, bahasa Inggrisnya apa? Rumah terbuka. Open house. Wah, saya yakin jamaah sini semuanya jago bahasa Inggrisnya. Ahlan Ustaz Mubarak. Masya Allah. Beliau dari Pasir Gombong nih. Di Malaysia istilahnya apa? Rumah terbuka, open house. Bahasa Inggris ya. Ya. Kira-kira bahasa Inggris penting nggak, Pak? Penting. Ada satu kisah jamaah umroh bapak-bapak. Dia mau umroh, pas nyampe di Mekah, dia nemu satu bangunan besar, di depannya ada bacaan open. Kata bapak-bapak, lah open gede amat ini ya? Ini open gede banget, open Pak. Buat ngapain itu open? Buat manggang. Ini kata bapak-bapak jamaah umroh, lah open gede amat ini ya? Akhirnya kata bapak-bapak sebelah, bukan, itu hotel. Open bahasa Inggris artinya buka. Nggak lama ada orang Turki masuk hotel itu, Pak. Orang Turki kan putih tuh, bule. Masuk hotel itu. Nggak lama yang keluar orang Afrika hitam. Kata si bapak yang pertama, aneh juga bilang apa? Itu open. Masuk putih, keluar hitam. Bapak-bapak yang kedua, iya juga ya, sama-sama. Ya. Nah, jadi istilah halal bihalal itu istilah murni buatan orang Indonesia. Gak ada di negara-negara Arab istilah halal bihalal. Nah, kemudian siapa yang membuat istilah ini? Yang membuat istilah halal bihalal adalah seorang ulama NU, yaitu Kiai Haji Wahab Hasbullah. Sejarahnya adalah ketika tahun 1948 terjadi konflik di antara elit politik. Jadi masing-masing pejabat itu saling berkonflik, Pak. Kemudian Soekarno berdiskusi dengan Kiai Wahab Hasbullah, Pak Kiai, ini bagaimana para elit politik, para ketua-ketua partai, semuanya berkonflik. Saya khawatir negara akan menjadi tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena para pemimpinnya berkonflik. Ini bagaimana cara meredakan konflik ini? Kata Kiai Wahab Hasbullah, wahai Pak Presiden, setelah Lebaran undang mereka semua ke Istana Negara untuk silaturahim dan makan-makan. Jadi sebetulnya inti silaturahim itu, inti halal bihalal itu apa? Makan-makan, Pak. Percaya nggak percaya? Jadi yang namanya tadi dari urutan baca Quran, sekarang saya ceramah, itu cuman muqaddimah doang, pembukaan. Inti dari halal bihalal, silaturahim itu pas makannya. Coba pas makan, Pak, lagi makan, nanya, kemana aja tuh? Udah 1 abad gak kelihatan. 1 abad, tua amat aneh. Nanya, anak udah berapa? 7,5. Ada setengahnya punya. Jadi kan suasana cair, terbuka. Itulah hakikat inti dari halal bihalal. Pas makan-makannya. Makanya saya ceramahnya nggak bakal lama, paling 15 menit. Biar makan-makannya lama. Betul ya? Karena secara psikologis, Pak, secara psikologi, ngobrol ketika makan itu menimbulkan kebahagiaan. Disitulah letak silaturahimnya. Makanya kata Kiai Wahab Hasbullah, Pak Presiden, undang para elit politik, pemimpin-pemimpin
Karena ketika makan-makan pasti apa? Terjadi obrolan-obrolan tentang kehidupan. Kalau sekarang kan saya nyampein materi agama, betul ya? Obrolan kehidupan, aktivitas-aktivitas nanti nih terjadinya pas makan. Disitulah hati kita akan semakin terpaut antara satu dengan yang lainnya. Kemudian kata Presiden Soekarno begini, Pak Kiai, kalau pakai istilah silaturahim kayaknya terlalu umum. Apa nih istilahnya nih? Ada istilah baru nggak? Maka kata Kiai Wahab Hasbullah, ya sudah, kita kasih istilah halal bi halal. Nah itulah sejarah istilah halal bi halal, ya. Kemudian apa artinya? Arti halal bi halal. Pertama, halal diambil dari kata halla yahullu, halan wa halalan, yang artinya melepas, melebur, melepas, melebur. Artinya semua kebencian yang ada di dalam diri kita harus kita lepas, segera kita lebur, ya. Nah, itulah makna dari halal bihalal. Halalun melepas, bihalalin dengan melepas. Artinya apa? Saling memaafkan, bukan halal saja. Kalau halal cuma memaafkan dari satu pihak. Kalau halal bihalal saling memaafkan, dan ini melibatkan dua pihak, ya. Makanya halal bihalal maknanya adalah saling memaafkan. Makanya abis ini nanti kita salam-salaman tuh, salam-salaman, musofahah. Ketika kedua tangan ini menyatu, maka kedua hati pun harus menyatu. Di sanalah kita akan membuka lembaran baru. Jangan ada lagi kebencian, jangan ada lagi permusuhan. Semua kesalahan-kesalahan saudara kita harus kita lupakan saat itu juga, Pak ya. Jangan salaman jadi formalitas doang. Salamannya begini doang. Jangan. Salaman itu sunnahnya ujung ketemu ujung. Begini Pak, saya contohin. Begini, tuh. Ya, jadi ujung ini sama ujung ini ketemu. Wah, ini salaman namanya. Bukan begini. Kecuali sama lawan jenis. Kalau lawan jenis jangan sampai bersentuhan. Ya, cukup pakai isyarat begini atau begini. Tuh. Tapi sesama laki-laki atau sesama perempuan satu jenis, maka salamannya itu harus benar-benar bertemu antara naon ya teh ngaranna teh. Ujung ini Pak ini ketemu dengan ujung. Ngunci. Disitulah hormon-hormon kasih sayang akan terbentuk, ya. Nah, jadi seperti itu. Begitu tata cara salamannya, ya. Nah, kemudian yang terakhir, apakah halal bihalal ini ada dalilnya? Tentu ada. Sahih Bukhari, Rasul bersabda, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi min 'irdin aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm." Barang siapa yang pernah menzolimi saudaranya atau menyakitinya atau mengambil hak miliknya, maka hendaklah dia minta halal saat itu juga. Kenapa? Min qabli an ya'tiya yaumun la dinara fihi wa la dirham. Sebelum permasalahan-permasalahan duniawi ini terbawa sampai akhirat. Karena masalah kita Pak, sesama manusia, masalah sosial itu bisa diselesaikan selama kita hidup di dunia. Kalau masih hidup di dunia gampang Pak cara menyelesaikannya. Tinggal minta maaf, tinggal silaturahim dan lain sebagainya, selesai masalah kita. Kata Nabi, masalah-masalah duniawi ini, masalah sosial ini jangan sampai terbawa ke akhirat. Karena kalau masalah-masalah ini terbawa sampai akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan ikut dalam masalah tersebut. Malaikat pun akan
ikut banyak peran di sana, Pak. Banyak sosok yang ikut menghakimi permasalahan ini. Ya, kalau di dunia gampang, minta maaf, minta ridho, minta ikhlas, silaturahim. Insya Allah, sekeras apapun hati saudara kita, kalau kita membuktikan kesungguhan kita meminta maaf, maka hatinya pasti luluh. Ya, selama hidup di dunia. Tapi kalau permasalahan ini terbawa sampai akhirat, maka hati-hati, Pak. Ya, masalahnya jadi rumit, masalahnya jadi berat. Tidak cukup dengan minta maaf di akhirat, karena bayaran atas dosa-dosa kita di akhirat itu adalah pahala-pahala dari amal soleh kita di dunia. Ya, makanya kata Nabi, mumpung kita masih hidup di dunia, maka cepat selesaikan permasalahan-permasalahanmu. Pernah menzolimi orang, minta maaf. Punya hutang, bayar. Pernah menyakiti, minta ridho, minta ikhlas. Selesaikan sebelum permasalahan ini sampai ke akhirat. Kemudian di dalam Islam tidak boleh kita menyimpan benci dendam lebih dari 3 hari. Di atas 3 hari, maka orang tersebut akan tercatat sebagai orang yang memutus tali silaturahim. Nabi bersabda, la yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Kemudian di dalam riwayat lain, Imam Bukhari mengatakan, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salasi layalin. Tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya sesama muslim lebih dari 3 hari. Yaltaqiyani fayuridu hada wa yuridu hada wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam. Mereka bertemu tapi saling buang muka. Mereka duduk bareng tapi tidak saling menyapa, saling mendiamkan. Hukumnya apa? Haram. Maka kata Nabi, kalau kita punya konflik, berantem sama saudara kita, entah itu keluarga, tetangga dan lain sebagainya, cuek-cuekan sehari boleh nggak? Boleh. Kita lagi jalan, ada dia, balik, nggak ada, nggak jadi kita kondangannya. Kenapa? Ada dia. Boleh nggak? 1 hari kata Nabi boleh untuk saling buang muka, cuek-cuekan, tidak saling bertegur sapa. 1 hari boleh. Kemudian kata Nabi 2 hari pun masih boleh. Namanya manusia, Pak, hatinya nggak akan sembuh hanya dalam waktu 2 hari. Mungkin 1 hari bencinya luar biasa, di hari kedua bencinya sudah mulai reda. Hari ketiga masih cuek, boleh nggak? Kata Nabi boleh. Tapi ingat, itu batas maksimal untuk engkau saling mendiamkan. Di atas 3 hari kata Nabi, la yahillu li muslimin, tidak halal, haram bagi seseorang untuk saling mendiamkan di atas 3 hari. Kalau di atas 3 hari masih saling cuek, masih tidak saling bertegur sapa, maka dia akan tercatat sebagai orang yang memutus tali silaturahim. Konsekuensinya, orang yang memutus tali silaturahim maka tidak akan mendapatkan izin dari Allah untuk masuk surga, walaupun dia ahli ibadah, ahli sedekah, rajin ke masjidnya, rajin ngajinya, ustadz, kiai, siapapun itu, ketika memutus tali silaturahim maka dia akan wafat dalam keadaan su'ul. Bapak Ibu bisa lihat di dalam Irsyadul Ibad, ada kisah orang soleh masuk neraka. Kira-kira aneh nggak Bapak Ibu? Aneh. Tukang mabuk masuk neraka wajar, tukang judi masuk neraka pantas. Tapi orang soleh rajin ibadah masuk neraka, kan aneh. Sebabnya apa? Ternyata satu. Sebabnya adalah ada satu dosa yang sampai meninggal dunia dia belum sempat bertobat dari dosa tersebut, yaitu dosa memutus tali silaturahim. Oleh karenanya, yuk di momen halal bihalal ini kita perbaiki kembali tali silaturahim kita. Bagi kita yang tali silaturahimnya sudah putus, maka sambung lagi.
Bagi yang sudah tersambung, maka kuatkan sambungan tersebut. Ya, mudah-mudahan dengan kita menyambung tali silaturahim, Allah akan sambungkan kita dengan rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah istiqomahkan ibadah kita mati dalam keadaan mendapatkan rahmat, dalam keadaan husnul khotimah. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat. Kita doakan Pak Haji Nanang, alhamdulillah sudah menyediakan bakso apa tadi namanya teh? Bakso bonteng, masya Allah. Ya, bonteng apa artinya? Berarti baksonya gede-gede nih Pak ya. Iya, makanya harusnya jangan makan dari tadi tuh ya, persiapan kosongin lambung. Ya, kita doakan Pak Haji Nanang khususnya dan umumnya keluarganya, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan panjang umur, sehat badan, diberikan keberkahan di dalam hidupnya, ditambah-tambah rezekinya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal hamdu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu 'abiduka riqa wa anta lam tazal bidzalika ahla. Allahumma ya muyassir kulli 'asir wa ya jabir kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya muqawwi kulli dha'if wa ya ma'manna kulli makhil. Yassir 'alaina kulli 'asir fataysirul 'asir 'alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaj ila al-bayan wa tafsir, hajatuna ilaika katsir khususan hajatan Allahumma hajat hajatuna ilaika katsir wa anta alimun biha wa basir wa khabir. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil